Bismillahirrahmanirrahim. Hai semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Fitria Wilda, mahasiswi semester 5 dari Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah filologi pada program studi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta yang diampu oleh Bapak Muhammad Nida Fadlan. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan khazanah budaya peninggalan masa lampau. Pembelajaran filologi merupakan salah satu upaya untuk dapat mengungkap informasi tentang kehidupan masyarakat di masa lampau, baik mengenai sejarahnya, adat istiadat, maupun pemikiran dan hasil karyanya yang tersimpan dalam bentuk peninggalan tertulis atau disebut sebagai naskah kuno. Namun, untuk dapat mengetahui isi dari sebuah naskah, diperlukan kemampuan dalam memahami bahasa serta aksara yang digunakan dalam naskah tersebut. Saat ini, tidak banyak yang dapat memahami bahasa dan aksara yang terdapat dalam naskah Nusantara. Hal ini dikarenakan bahasa dan aksara yang digunakan dalam naskah adalah bahasa serta aksara yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari pada masa kini. Bahasa tersebut adalah bahasa Arab, Melayu, Sunda, Jawa, Bali, dan bahasa-bahasa yang lain. Sedangkan aksaranya adalah aksara Pegon, Arab, Jawa kuno, maupun Sunda kuno. Dikarenakan kendala tersebut, maka banyak orang yang tidak tertarik untuk membaca dan mengetahui isi dalam naskah. Ditambah lagi dengan kesibukan para ahli filolog yang banyak menghabiskan waktu dan lebih mementingkan suntingan naskah dan kritik teks, sehingga membuat filologi semakin ketinggalan zaman dan tidak terungkap nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya. Padahal kajian filologi Indonesia haruslah kosmopolitan, sekuler, dan modern. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pemahaman mendalam mengenai pembelajaran filologi agar dapat menghasilkan penggarapan naskah yang tidak hanya terfokus pada suntingan naskah dan kritik teks saja, tetapi juga pengungkapan nilai-nilai dan kandungan yang terdapat dalam naskah tersebut. Naskah kuno adalah salah satu sumber primer yang paling otentik yang dapat mendekatkan jarak antara masa lalu dengan masa kini. Naskah kuno juga merupakan sumber yang menjanjikan bagi suatu penelitian, tentunya bagi mereka yang mengetahui cara membaca dan menafsirkannya. Naskah kuno bisa disebut juga sebagai jalan pintas istimewa untuk mengetahui khazanah intelektual dan sejarah sosial kehidupan masyarakat di masa lalu. Naskah kuno atau dalam bahasa Inggris disebut dengan manuskrip adalah tulisan tangan asli yang berumur minimal 50 tahun dan punya arti penting bagi peradaban, sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Sebagai peninggalan masa lampau, naskah kuno mampu memberi informasi mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat masa lampau seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pengobatan tradisional, tabir gempa atau gejala alam, psikologi manusia, dan lain sebagainya. Informasi awal terkait dengan hal ini dapat ditemukan dalam kandungan naskah untuk dipelajari oleh semua orang. Naskah tersebut merupakan identitas kebanggaan dan warisan budaya yang berharga. Secara sosial budaya, naskah memuat nilai-nilai yang masih relevan dengan kehidupan sekarang, sehingga menjadi sebuah tanggung jawab untuk kita mengungkap mutiara yang terkandung di dalamnya. Naskah kuno, di samping sebagai dokumentasi budaya, juga bisa dijadikan sebagai objek pengajaran untuk mengambil nilai-nilai dan kandungan di dalamnya. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan dalam merelevansikan nilai kebaikan yang ada di masa lampau untuk diterapkan di masa kini.
Naskah peninggalan masa lampau tersebut dapat kita jumpai hampir di setiap daerah dalam jumlah yang tidak sedikit dan jenisnya pun sangat bervariasi. Naskah kuno mampu mengungkap pola pikir dan aktivitas kehidupan masyarakat Nusantara pada masa lampau. Pola pikir masyarakat dalam naskah ini menggambarkan bagaimana membentuk masyarakat sebagai bangsa yang beradab. Oleh karena itu, informasi yang terkandung di dalamnya sangatlah penting untuk diungkap serta disampaikan kepada masyarakat. Hal ini pula lah yang mendorong kita selaku generasi penerus yang memiliki tanggung jawab untuk dapat menjaga serta melestarikan keberadaan dari manuskrip para leluhur bangsa. Menurut Profesor Oman Fatur Rahman dalam bukunya yang berjudul Filologi Indonesia, Teori dan Metode menjelaskan mengenai filologi adalah ilmu yang mengkaji naskah-naskah kuno yang ditulis pada puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu. Naskah kuno tersebut ditulis langsung oleh tangan manusia yang dinamakan dengan manuskrip. Manuskrip merupakan salah satu bahan pokok utama penelitian untuk bidang ilmu humaniora karena ilmu filologi dianggap sebagai salah satu cabang dari ilmu humaniora yang menitik beratkan pada aspek bahasa dan sastra. Profesor Oman Fatur Rahman juga menyebutkan bahwa filologi kurang diminati banyak orang karena tidak menarik dan terlalu membosankan untuk dikaji. Namun kenyataannya ialah setelah beliau menekuni bidang filologi dengan konsisten, beliau merasa nyaman. Menurut beliau, naskah atau manuskrip adalah sebuah jembatan untuk mendalami ilmu-ilmu lain seperti ilmu sejarah, ilmu bahasa, ilmu pengetahuan, dan ilmu lainnya. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa hal terpenting yang beliau yakini dalam filologi adalah mengenai membaca naskah, lalu menjelaskan atau mengidentifikasi isi dari naskah tersebut dengan ilmu yang berkaitan seperti bahasa, sejarah, sastra, dan disiplin ilmu lainnya yang dibutuhkan untuk mengekspresikan isi sebuah naskah. Lalu beliau juga menyebutkan bahwa ilmu filologi merupakan salah satu ilmu yang penting, karena ilmu filologi berkaitan dengan pelestarian warisan budaya kita yang terdapat dalam naskah tulisan tangan atau manuskrip. Menurut Barit, dalam buku pengantar teori filologi, filologi dalam arti yang luas adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan kerohanian suatu bangsa dan kekhususannya atau menyelidiki kebudayaan berdasarkan bahasa dan kesusastraannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa melalui kegiatan studi filologi dapat terungkap pemikiran-pemikiran orang-orang terdahulu, tidak hanya nilai, norma, dan ajaran agamanya, tetapi juga kebudayaan, adat istiadat, serta sejarahnya. Dengan melakukan kegiatan filologi melalui pelestarian dan penggarapan terhadap naskah-naskah kuno, maka akan terungkap nilai-nilai yang terkandung di dalam naskah, sehingga akan terungkap pula sejarah bangsa. Salah satu upaya dalam melestarikan kandungan informasi dari manuskrip adalah dengan digitalisasi manuskrip. Digitalisasi manuskrip adalah proses pengalihan manuskrip dari bentuk aslinya ke dalam bentuk digital. Perlunya kegiatan digitalisasi naskah atas dasar penyelamatan kandungan informasi dari naskah itu sendiri, yang apabila di kemudian hari secara fisik naskahnya sudah tidak dapat dipertahankan atau punah. Usaha penyelamatan kandungan informasi tersebut bertujuan supaya informasi yang disampaikan dari para leluhur bangsa akan dapat dimanfaatkan dan dibaca oleh para generasi penerusnya, sehingga rantai informasi tersebut tidak terputus begitu saja.
Walaupun secara fisik manuskrip tersebut sudah usang dimakan oleh waktu, namun nilai informasi dari manuskrip itu sendiri tidak akan berkurang. Manuskrip kuno yang kita miliki bisa menjadi jati diri bangsa serta bukti otentik dari keberadaan suatu bangsa. Seperti naskah Babad Dipanagara dan Nagara Kertagama yang sudah mendapat pengakuan dari dunia sebagai warisan dunia, hal ini membuktikan bahwa peninggalan bangsa Indonesia memiliki nilai historis yang tinggi yang diakui dunia sebagai sejarah perjuangan yang bisa membawa nama Indonesia. Dalam dunia filologi, sedikitnya jumlah filolog atau ahli filologi yang mampu membaca dan menerjemahkan naskah menjadi perhatian penting, di mana pemuda penerus bangsa saat ini sudah sangat asing dengan bahasa dan aksara yang terdapat dalam naskah. Sedangkan jumlah naskah Nusantara sangatlah banyak. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Muhammad Syarif Bando, bahwa profesi filolog di Indonesia tergolong langka. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali naskah kuno yang bisa menjadi sumber pengetahuan bahkan penelitian. Namun, naskah kuno tersebut mesti diteliti isinya. Oleh karena itu, pembelajaran filologi sangat penting bagi masyarakat luas agar penggarapan atau penelitian terhadap naskah dapat dilakukan oleh banyak orang. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui dan mengungkap isi yang terkandung dalam naskah. Adapun tujuan umum dan khusus filologi, di mana tujuan umum filologi adalah yang pertama, memahami sejauh mungkin kebudayaan suatu bangsa melalui hasil sastranya, baik tulisan maupun lisan. Yang kedua, memahami makna dan fungsi teks bagi masyarakat penciptanya. Yang ketiga, mengungkap nilai-nilai budaya lama sebagai alternatif pengembangan kebudayaan. Maka dari itu, dengan mengetahui isi naskah, kita akan dapat mengungkap pula sejarah serta karakter suatu bangsa dan berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada di dalam naskah yang dapat dijadikan pelajaran untuk kehidupan masa kini. Dengan memahami sejarah Indonesia pada masa lampau, maka akan terhubung antara masa kuno dengan masa kini. Mulai saat ini, marilah kita selaku generasi penerus untuk turut menjaga dan merawat manuskrip serta melestarikan kebudayaan Nusantara. Di samping itu, pihak-pihak yang terkait dalam upaya pelestarian naskah Nusantara haruslah bekerja keras untuk mengidentifikasi keberadaan naskah kuno yang ada di seluruh pelosok negara Indonesia, baik yang dimiliki oleh kelembagaan ataupun yang dimiliki oleh perorangan. Dengan begitu, kita dapat memetakan keberadaan naskah kuno dan dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pelestarian, baik tindakan pelestarian konservasi fisik ataupun dilakukan pelestarian kandungan informasinya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam hal pengucapan ataupun penjelasan yang saya katakan, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak video ini dengan baik. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.